Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video tentang regresi ganda dan statistical control. Saya bikin video ini pertama karena waktu terakhir kita diskusi salah satu tema yang kita bahas adalah statistical control. Dan saat itu sepertinya ada yang penasaran dengan apa yang dimaksud dengan statistical control. Yang kedua, buku saya yang HAIS itu baru sampai Indonesia bulan ini, dan saya baca-baca lagi, dan memang buku itu um, sangat membantu pemahaman tentang regresi ganda dan termasuk statistical control. Jadi setelah saya baca-baca lagi, saya pikir perlu di share apa yang saya pahami dengan rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita akan membahas regresi ganda dan statistical control. Pertama, sebentar. Jadi mungkin biar penjelasannya uh, biar biar lebih jelas, kita mulai dari prinsip-prinsip dasar dari regresi sederhana. Dan kita gunakan contoh pada tugas yang beberapa minggu yang lalu tentang emosi dan dukungan reparasi. Dan tugas kemarin ada dua emosi yang kita pakai, ada guilt dan simpati. Nah, kita mulai dengan regresi sederhana di mana prediktornya adalah guilt, dan kita melihat bagaimana itu berpengaruh terhadap reparasi. Persamaan regresinya adalah Y aksen sama dengan 4,74, ini nilai konstan, tambah 0,20, ini nilai beta, dan X. Jadi beta sama dengan 0,2. Nah, dalam regresi sederhana, beta ini yang tidak standar ya, ini diinterpretasi sebagai kenaikan 1 unit pada variabel X, yaitu guilt. Maka ada kenaikan Y sebesar 0,2 unit. Nah, setelah saya baca buku HAIS, saya ada insight bagaimana kita bisa memvisualisasikan atau memahami konsep kenaikan 1 unit itu dengan tabel. Jadi kalau ini adalah persamaan regresinya ya, Y aksen sama dengan 4,74 tambah 0,2X. Ini Y aksennya. Dan ini kan persamaannya ya. Jadi Y aksen adalah ini tambah ini. Nah, ini B1X. Jadi B1 adalah nilai betanya, yaitu 0,2. X adalah salah satu nilai pada variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, variabel yang diteliti adalah guilt. Nah, guilt sendiri itu kan merupakan skala ya, yang saya pakai dalam penelitian, dan skalanya memiliki rentang dari 1 sampai 7. Nah, untuk sebagai gambaran, mari kita masukkan nilai-nilai X 0 atau nilai-nilai guilt 0 sampai 7. Dan ini perkalian ya, B1X. Jadi 0,2 kali 0, 0,2 kali 1, 0,2 kali 2, 0,2 kali 3. Dan ini karena ini regresi, makanya ini ditambah dengan hasil perkalian ini, dan ini menghasilkan Y sebesar ini. Jadi gitu ya, ini Y adalah hasil dari ini tambah dengan ini, sesuai dengan persamaan. Jadi misalnya untuk yang pertama 4,74 ditambah dengan 0,2 kali 0 sama dengan 4,74. Kemudian misalnya bawahnya 4,74 tambah 0,2 kali 1 sama dengan 4,94. Jadi paham ya, tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama ini yang di highlight kuning. Ini adalah 4,74 tambah 0,2 kali 0 sama dengan 4,74. Ini adalah nilai intercept.
Jadi masih ingat intercept itu apa? Intercept adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah ini kan jelas ya, kalau dari tabel ini nilai Y-nya berapa? 4,74, dan itu sama dengan konstan. Karena apa? Karena X-nya 0, dan kalau ini dikali jadinya 0. Jadi ini sama dengan 4,74 tambah 0 sama dengan 4,74. Jelas ya? Nah, kemudian kita lihat di bawah sini. Beta diinterpretasi sebagai kenaikan 1 unit pada X, maka ada kenaikan 0,2 pada Y. Nah, jadi kenaikan 1 unit itu maksudnya apa? Itu maksudnya naik X, ini kan nilai X. Nilai X naik 1 unit dari 0 naik menjadi 1, atau dari 1 naik menjadi 2, atau 2 naik jadi 3. Itu kan 1 unit gitu ya. 1 unit X. Nah, itu kenaikannya itu berapa? Kenaikan misalnya, dan untuk mengetahui kenaikannya itu kita lihat seperti ini. Jadi kita cari selisih Y dengan X sama dengan 0, dengan X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Misalnya untuk yang kuning ini 4,74 adalah nilai Y-nya, dan ketika X nilainya 1, jawabannya 4,94. Nah ini kita lihat selisihnya 0,2. Ini sama dengan beta. Jadi kenaikan 1 unit pada X, maka ada kenaikan 0,2 pada Y. Jadi ini sama dengan selisih. Jadi makanya Hayes dia menggunakan istilah selisih atau perbedaan antara dua angka ini. Jadi ini nilai beta. Nah, misalnya kita lihat perbandingan atau selisih skor yang lain. Misalnya X-nya 4, X-nya 5. Hasilnya apa? Hasilnya ketika ini ditambah dengan ini, hasilnya 5,54. Terus bawahnya hasilnya 5,74. Kita kurangi 5,74 kurangi 5,54 sama dengan 0,2. Jadi yang penting yang perlu diingat adalah kenaikannya 1 unit. Jadi misalnya 0,1, 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, 6 ke 7. Ini kan kenaikan 1 unit. Nah itu naiknya itu berapa Y, berapa unit pada Y. Kita lihat selisihnya, dan itu 0,2. Jadi selisihnya semuanya 0,2, dan ini tidak lain adalah nilai beta. Jadi intinya X naik 1 unit, maka nilai Y akan naik 0,2 unit. Jadi semoga ini jelas ya. Jadi bagaimana kita interpretasi beta dalam regresi sederhana itu seperti itu. Jadi betanya adalah selisih dari nilai Y aksen pada persamaan dengan nilai X yang berbeda. Ya, oke. Nah, dalam bentuk visual seperti ini. Jadi misalnya ini nilai Y-nya dan ini nilai X-nya untuk persamaan regresi Y sama dengan 4,74 tambah BX. Nah ini nilainya Y ya, misalnya Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya, maaf, ini untuk X-nya, misalnya X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. X-nya 1 nilai Y aksennya 4,94, X-nya 2 nilai Y-nya 5,14, dan X-nya 3 nilai Y-nya 5,34. Untuk betanya itu adalah ini. Jadi kita bisa melihat ini adalah selisih atau kenaikan 1 unit X, jadi 1 ke 2 itu naik sebesar 0,2 unit Y, atau adalah selisih dari ini. Jadi itu kalau kita lihat dalam bentuk visual seperti ini. Semoga itu lebih jelas. Nah, sekarang kita interpretasi beta pada regresi ganda. Jadi ini menjadi landasan untuk memahami regresi ganda. Interpretasi beta pada regresi ganda berbeda karena ada variabel independen lain yang dikontrol atau dibuat konstan, yaitu istilah statistical control, atau kita mengkontrol sebuah variabel.
Misalnya kita memprediksi dukungan reparasi dengan variabel independent yield, rasa bersalah, dan simpati atau rasa simpati. Maka persamaannya adalah ini ya. Jadi ini pada tugas kan dapat ini ya. Y aksen sama dengan 2,83 tambah 0,008 X1 tambah 0,488 X2. Nah, jadi ini persamaannya. Nah, dalam regresi ganda, beta diinterpretasi sebagai kenaikan 1 unit pada X1 yield atau pada kenaikan 1 unit pada variabel yield atau X1, maka ada kenaikan 0,008 unit Y dengan mengkontrol variabel X2 atau simpati. Maka ada kenaikan Y, ya ini kenaikannya 2 kali. Tapi intinya interpretasinya sama dengan beta ditambah dengan kalimat dengan mengkontrol variabel X2 atau simpati. Nah, kontrol dalam hal ini artinya variabel X2 dibuat konstan. Nah, apa artinya kontrol atau membuat variabel konstan? Kita pakai tabel yang kayak tadi itu, dan menurut saya ini lebih mempermudah penjelasannya. Jadi, karena kita meneliti yield, dan ini konstannya ya, konstannya menjadi 2,83, dan ini sama, persamaannya adalah A konstan ditambah dengan B1X1 tambah B2X2 sama dengan Y aksen atau repair. Dan ini B1 nya 0,008 dikali X1 diisi 1, dan ini B2X2 0,488 dikali nilai X2. Jadi ini nilai pada X1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini yang bervariasi. Dan kalau kita perhatikan di sini, untuk nilai simpati nilainya sama semua, 5, 5, 5, 5. Jadi ini kalau dihitung hasilnya sama. Nah, ini yang dinamakan statistical control, atau kita membuat variabel keduanya itu konstan. Jadi ini nilainya sama, dan yang dibiarkan atau yang diperbolehkan untuk bervariasi adalah yield atau variabel yang dilihat betanya. Jadi terus kita lihat selisihnya sama kayak tadi. Hasilnya adalah ini 5,278. Terus kenaikan X1 1 unit X, kenaikan 1 unit X dari 1 menjadi 2. Terus hasilnya ini kan konstan kan, simpati kan konstan. Jadi 5,286. Ini kenaikannya berapa? 0,008. Terus kalau misalnya kita lihat yang lain, misalnya antara 3 dan 4, jadi kenaikan 1 unit X dari 3 ke 4. Kalau yang 3 hasilnya 5,294, untuk yang 4 hasilnya 5,302. Terus kita lihat selisihnya 0,008. Intinya selisih antara dua pasangan Y yang berbeda 1 unit X tapi simpatinya konstan adalah 0,008. Itu yang dimaksud dengan beta pada regresi ganda. Nah, angka X2 kan konstan. Tadi kita pakai contoh 5, tapi kalau misalnya kita ganti dengan 2, apakah ada perubahan? Ya coba kita lihat. Jadi ininya sama kayak tadi ya. Jadi 1 2 sampai 1 2 3 4 5 7. Tapi sekarang di simpati ini tetap konstan, tapi kita mengubah X2-nya isinya 2 bukan 5. Sehingga nilai Y aksennya akan berubah menjadi lebih kecil. Tapi kalau kita lihat selisihnya tetap sama, 0,008. Ini juga sama, 0,008. Nah, jadi itu intinya bagaimana kita interpretasi beta, dan bagaimana interpretasi beta regresi sederhana dengan regresi ganda itu berbeda. Pada regresi ganda kita harus mengkontrol variabel yang lain. Mengkontrol artinya apa? Itu dibuat konstan. Sementara yang diperbolehkan untuk bervariasi adalah
nilai yang kita apa ya, yang kita perhatikan lah. Kalau misalnya yang kita cari adalah beta ini simpati 0,488, ya tinggal dibalik. Nanti simpati ini yang bervariasi 1 sampai 7, dan nilai yieldnya itu yang dibikin konstan. Bisa diisi dengan 2, bisa diisi dengan 3, 5. Ya silakan dicoba sendiri, dan apakah mendapatkan hasil yang sama atau tidak. Semoga penjelasan tadi sedikit membantu pemahaman tentang pengendalian statistik atau statistical control, dan juga lebih memperjelas konsep interpretasi beta pada regresi sederhana dan regresi ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.